Khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diiringi dengan rasa takut. Saya ambil contoh misalnya orang yang ilmunya diiringi dengan rasa takut. Bapak atau ibu misalnya berkunjung di satu tempat, ingin sholat zuhur misalnya. Sementara bapak ibu tidak mengetahui kiblatnya di mana. Orang yang punya rasa takut atau bapak yang punya rasa takut pasti akan bertanya dulu, di mana kiblatnya itu? Kenapa? Karena dia tahu dengan ilmunya bahwa menghadap kiblat, istiqbalul kiblah itu merupakan salah satu syarat daripada syarat sahnya sholat. Maka menghadap kiblat menjadi wajib. Tidak kemudian sembarangan menghadap kemana saja. Kenapa dia bertanya dulu? Karena dia tahu dengan ilmunya kalau tidak menghadap kiblat tidak akan diterima. Ada khosyah di situ, ada rasa takut. Takut tidak diterima sholatnya. Bapak Ibu pegawai P2TKI semua, tadi kita sudah dengarkan ya paparan dari Pak Ustadz, dan itu doanya tadi sangat ini ya, sangat sesuai apa, kena banget gitu sama acara kita hari ini gitu. Bagaimana kita memohon kepada Allah agar pertolongannya tuh diberikan oleh Allah tuh jangan lewat jalan-jalan lain yang tidak diridhoi oleh Allah gitu. Itu sangat apa ya, bagus sih, itu menyentuh buat saya sih, kayak oh ya benar, itu kita diingatkan lagi gitu. Sebenarnya kita kerja buat apa sih, kita nyari uang tuh buat apa sih gitu kan. Terima kasih banyak Pak Ustadz tadi. Tausiah membangun zona integritas menuju WBK melalui bimbingan rohani dan mental yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaibi, SSI LCMA. Sudah hadir kah beliau ya? Ya, halo, assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menyampaikan riwayat singkat pendidikannya dari Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaibi. Beliau adalah S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirisan Islamiyah wal Arabiyah. S1 Darussunnah International Institute for Hadith Science Indonesia. S2 IIQ Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin, konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Beliau juga pernah pesantren di Pondok Pesantren Sukaraja Garut, Pondok Pesantren Kalimenang Garut, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, Pondok Pesantren Raudatul Quran Bogor, dan Pondok Pesantren Luhur Ilmu Hadis Dursunah Ciputat. Kepada Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaibi kami persilahkan. Waktunya tadi Pak Sugeng sudah infokan 40 menit ya Pak. 40 menit, oke. Ustadz. Ya. Tolong diingatkan kalau nanti berlebih. Silakan Pak Ustadz. Baik. Sudah terdengar suara saya, Bu? Halo? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala B2TKE Bapak Dr. Barman Tambuna beserta seluruh jajaran manajemen dan staf serta Bapak dari Inspektorat BPPT tadi ya, atau yang mewakili yang saya hormati, dan hadirin yang ikut dalam webinar kesempatan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ya dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya
Saya sebelumnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada panitia, Pak Sugeng, Pak Madnoh yang sebelumnya menghubungi saya. Karena saat ini saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, manfaat. Dan saya dicatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah karena bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana sebuah sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ashkaron nasilillah ashkaruhum linnas, ya. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Orang yang paling berterima kasih kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Sekali lagi saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang membawa berkah manfaat. Pak Sugeng menyampaikan kepada saya sebuah tema yang agak ngeri ini temanya, tentang korupsi gitu ya. Tetapi tadi dari penyampaian Pak B2 TKE itu ya, Pak Kepala, kemudian Pak Inspektorat itu sangat santai gitu ya. Nah, saya upayakan menyampaikan tema ini juga dengan santai ya. Mungkin nanti kalau ada yang disampaikan atau ada yang tidak setuju dengan penyampaian saya, silahkan bisa ditanyakan atau ditambahkan ya. Saya ingin memulai dengan sebuah ungkapan ya dari seorang penyair. Ungkapannya begini, al-haqqu bila nidham yaglibuhul batilu bin nidham, itu ya. Kebenaran itu akan kalah apabila dia tidak terstruktur gitu ya. Kebenaran itu akan dikalahkan oleh kebatilan manakala kebenaran itu tidak terstruktur, atau bahasa dalam tema ini tidak ada kerjasama, integritas gitu ya. Integrasi ya. Jadi ini tema yang luar biasa menurut saya. Di dalamnya ada integritas. Jadi kita diajarkan dalam tema ini untuk berupaya menjadi orang yang berintegritas gitu ya, agar kerja di dalam di Puspiptek ini menjadi kerja yang menghasilkan gitu, kerja yang dirasakan manfaatnya. Mengapa hal ini diperlukan? Karena kerjasama ini di dalam Islam, mohon maaf, itu sangat diapresiasi. Misalnya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan atau berfirman ya, sesungguhnya Allah sangat mencintai para pasukan yang berbaris dengan rapi, mengokohkan barisannya. Kenapa pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kalah pada perang Uhud? Itu karena sebagian dari sahabat itu karena ada harta pada saat itu ya, tergoda oleh harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir gitu ya, sehingga yang tadinya ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas gunung Uhud itu dikuasai oleh kelompoknya Khalid bin Walid itu, sehingga dikalahkan oleh mereka. Nah, ini juga pelajaran bahwa terlalu condong kepada hal-hal yang bersifat dunia itu ya terkadang akan menyusahkan, mengalahkan kita. Rasulullah itu mohon maaf punya unta yang bernama Al-Qaswa itu ya. Atau sebagian riwayat menyebutnya Al-Abba, sebagian riwayat menyebutnya Al-Jad'a. Itu kalau diikutkan dalam pacuan perang, pacuan unta pada saat itu, bukan pacuan perang, pacuan unta, itu selalu menang, tidak pernah kalah. Tetapi tiba suatu hari,
Para sahabat kaget, kenapa ini unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalah gitu. Al-Qaswa ini kalah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, benar kata Allah, tidak ada urusan dunia yang menanjak kecuali Allah akan merendahkannya. Jadi semakin kita tanjaki, terkadang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang dunia ini sebagaimana maknanya dana ya, rendah, fana. Kalau kita tidak meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, sebenarnya bukan anti dunia, tetapi beliau ingin mengajarkan jadikan dunia ini sebagai alat untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Gitu. Tadi saya membaca, mohon maaf, sangat luar biasa ini, ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, kemudian penguatan akuntabilitas, dan seterusnya. Ini sesungguhnya upaya yang saya lihat ya, upaya agar kasih sayang Allah itu Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, karena Tuhan kita ini menginginkan amal kita, pekerjaan kita itu dilakukan dengan maksimal, dengan optimal, tidak sembrono, tidak serampangan, dipikir dengan matang. Jadi saya menyimpulkan acara seperti ini itu sesungguhnya upaya agar apa yang akan kita kerjakan ke depan ini menjadi pekerjaan yang maksimal, tidak sembarangan gitu. Itu sebagaimana sebuah riwayat, sebuah hadis. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, itu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, menyukai apabila salah satu di antara kalian beramal, melakukan pekerjaan, maksudnya itu dilakukan dengan itqon. Itqon itu optimal, maksimal, tidak tergesa-gesa, dipikir dengan matang. Betul. Karena itu dalam hadis, tergesa-gesa itu kan sesuatu yang datangnya dari setan gitu kan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton, itu. Sikap sabar, dipikir dengan matang, tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah, sementara al-ajalah, sifat tergesa-gesa, sifat ingin mendapatkan sesuatu dengan instan, itu datangnya dari setan. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Dulu itu sempat rame di media sosial, ada travel umroh itu ya. Mungkin Bapak pernah lihat sepintas ya. Travel umroh ini menawarkan jasa yang sangat murah di bawah standar. Kalau tidak salah 14 juta pada saat itu. Ribuan orang mendaftar. Sudah dijadwalkan akan berangkat pada tanggal sekian, tetapi pada hari haknya mereka tidak bisa memberangkatkan. Bahkan pemiliknya itu jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika. Konon yang saya dengar, uangnya itu diputar ya, diputar untuk diinvestasikan atau apa agar mungkin berkembang gitu. Dan ternyata mungkin tidak kembali, uangnya habis, para jamaah tidak jadi berangkat. Itu kan rugi 2 kali itu. Ini yang saya sampaikan dari awal, bahwa ketergesa-gesaan itu memang dari setan, dan dia tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang lain pun akan terkena imbasnya. Ia akhirnya dipenjara, kemudian jamaahnya pun tidak jadi berangkat, rugi waktu, rugi tenaga, dan lain sebagainya. Ini yang dalam bahasa kaidah fikih disebut manis ta'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani, itu. Jadi siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum tidak akan mendapatkannya. Rasulullah itu, mohon maaf, pernah ditegur juga. Beliau ingin cepat-cepat hafal Quran itu. Sehingga lisan beliau digerak-gerakan. Tetapi Allah menegur, tenang, kata Allah, tenang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakan lisanmu untuk cepat hafal Quran. Tenang, inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya kami sendiri yang akan menghimpun Al-Quran di dadamu.
Jadi Rasul sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergesa-gesa. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam itu pun sebab diturunkannya ke bumi itu karena tergesa-gesa kan. Nah, Allah sudah melarang jangan mencicipi buah yang ada di surga itu. Tetapi karena nafsunya itu penasaran gitu. Coba cicipi gitu ya. Nah, mungkin kalau di pekerjaan kita ya tadi itu, ini ada uang nganggur misalnya. Nah, itu. Padahal bukan milik kita, bukan hak kita. Nah, kemudian dibisiki oleh bisikan setan, akhirnya beliau mencicipi. Akibatnya apa? Akibatnya beliau dan istrinya Sayyidah Hawa ya diturunkan ke bumi. Itu akibat daripada ketergesa-gesaan. Seandainya Nabiullah Adam, ya seandainya ya tidak tergesa-gesa ingin mencicipi buah yang orang sebut dengan buah khuldi itu, mungkin sampai sekarang masih di surga dan kita semua ada di surga gitu ya. Ini terlepas daripada skenario Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini pelajaran bahwa tergesa-gesa itu sesuatu yang tidak baik. Kecuali dalam 5 perkara kalau kata para ulama. Itu boleh tergesa-gesa dalam 5 perkara. Kata Hatim Al-Asam, pertama, it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Memberikan atau menyuguhkan, menyiapkan makanan apabila ada tamu. Jadi kalau ada tamu segera menyiapkan makanan, jangan tunggu-tunggu atau mentang-mentang tamunya bawa Mercy, bawa Lamborghini, kemudian kita tidak menyiapkan apa-apa, enggak. Atau misalnya tamu kita dompetnya tebal, jangan-jangan nota semua, nota hutang semua kan kita nggak tahu. Nah, kita siapkan, itu boleh kita segerakan. Kita amut ta'am idza hadarat dhaif. Yang kedua, tazhizul mayyit idza mat. Menyiapkan atau mengurus mayit, orang yang mati apabila dia mati. Jangan ditunggu-tunggu kalau urusan orang mati. Kemudian yang ketiga, tazwijul bikri idza adrakat. Segera menikahkan anak perawan, anak perempuan apabila sudah ada calonnya. Ya. Karena mungkin kenapa ulama ini mengatakan demikian? Karena perempuan ada batasnya, ada mungkin menopause dan lain sebagainya. Kalau laki-laki kan sampai usia kapan saja. Ya. Kemudian yang keempat dalam perkataan beliau, qada'ud daini idza wajab, segera melunasi hutang apabila sudah tiba temponya. Yang terakhir kata beliau, at-taubatu minadz-dzanbi idza adnab, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berdosa. Jadi kelima hal ini boleh disegerakan. Rasulullah itu pernah menegur, mohon maaf. Pernah menegur para sahabat ketika beliau mengimami, selesai mengimami, beliau bertanya, "Kenapa kalian masuk waktu sholat itu kok berisik gitu? Terburu-buru." Kata beliau, kata para sahabat, "Kami tidak ingin ketinggalan sholat." Apa kata Rasulullah? Apa kata beliau? Kalau mau mendatangi sholat, datangi dengan tenang, datangi dengan khusyuk, jangan tergesa-gesa gitu ya. Sempurnakan yang kurang gitu ya, tambal yang kurang dan seterusnya. Jadi Rasul sendiri mengajarkan sahabat agar tidak tergesa-gesa. Dan banyak contohnya, termasuk beliau pernah menegur ada salah seorang sahabat itu ketika berwudu tumitnya tidak terbasuh air wudu. Sampai beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka orang yang wudu tumitnya tidak terbasuh. Diancam dengan neraka. Kenapa sampai tumitnya tidak terbasuh? Karena boleh jadi wudunya tergesa-gesa itu. Nah, karena itu beliau mengingatkan agar tidak tergesa-gesa. Maka hadis yang saya sampaikan tadi, riwayat yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pedoman kiranya bagi kita ya,
untuk memaksimalkan pekerjaan kita. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai apabila di antara kalian beramal, amal itu dilakukan dengan optimal, dengan maksimal, dengan dipikir dengan matang, tidak sembrono, mohon maaf, tidak tergesa-gesa. Nah, sehingga manfaatnya dirasakan oleh kita bersama. Ada satu pertanyaan, kenapa orang itu berani melakukan maksiat atau dalam hal ini berani korupsi gitu ya. Ini mohon maaf langsung to the point ini karena waktunya sebentar. Pertama boleh jadi karena faktor kebutuhan. Karena faktor kebutuhan. Kenapa orang itu berani mengambil hak orang lain gitu? Karena faktor kebutuhan. Mungkin serba kekurangan dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat ketika ayah sahabat ini meninggal dunia pada satu perang. Kemudian anaknya datang kepada Rasulullah, curhat, ya Rasul, kami ini dari keluarga yang miskin, tidak memiliki apa-apa, ayah kami meninggal dunia sebagai syahid, sebagai syuhada. Tolong kami, berikan kami kebutuhan, kata sahabat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan man yastagni yughnihillah, itu ya. Siapa yang merasa cukup yastagni yughnihillah, maka Allah akan mencukupkannya. Artinya Rasulullah ingin mengajarkan dia untuk qanaah gitu ya. Mungkin Rasul akan memberikan apa yang dia minta, tetapi beliau tidak berikan pada saat itu. Beliau mengajarkan man yastagni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah berikan, yughnihillah, Allah akan memberikan rasa cukup kepadanya. Kenapa orang berani korupsi? Karena merasa tidak cukup itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa may yasta'fif, siapa yang menjaga kehormatannya, yu'iffahullah, maka dia akan dijaga kehormatannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir dalam nasihat beliau itu wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berupaya sabar, tidak tergiur dengan godaan-godaan, maka dia akan diberikan kekuatan untuk bersabar. Sabar ini tidak ada bandingannya dan tidak ada batasnya, karena Allah juga memberikan balasannya tidak terbatas ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tidak terbatas. Jadi ini saya kira yang pertama, kenapa orang itu berani melakukan korupsi, itu boleh jadi karena faktornya kebutuhan, tidak qanaah. Mungkin ada satu doa yang penting kita sampaikan selalu. Ini diajarkan oleh para guru kita, Allahumma rzuqnal qanaah itu. Wa habibna fi salatil jamaah. Warzuqna ma'an nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibas syafa'ah. Ya, salah satu doa yang diajarkan guru-guru kita. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sikap atau sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan olehmu. Wa habibna fi salatil jamaah, dan anugerahkan kepada kami kecintaan untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Warzukna atau wahsyurna ma'an nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibas syafa'ah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaat gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa dibaca oleh kita agar Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk qanaah. Yang kedua, menurut saya ya, kenapa orang itu berani melakukan atau mengambil hak orang lain, melakukan korupsi? Karena faktornya serakah itu. Faktor serakah ini dia sebenarnya punya, ada segalanya, tetapi merasa tidak cukup juga gitu kalau belum banyak gitu. Karena dalam hadis juga digambarkan oleh Rasulullah,
Itu orang itu tidak akan puas sampai mulutnya tersumpal dengan tanah, artinya sampai mati. Dia tidak akan puas. Memang karakter manusia itu begitu. Baru punya mobil satu belum puas, pengen lagi nambah atau ganti dengan yang baru. Memang sifat manusia seperti itu. Punya rumah 2 tingkat, pengennya nambah lagi begitu. Bahkan punya istri satu pun nggak puas, gitu. Pengennya nambah lagi. Betul nggak Pak Sugeng itu? Jadi memang itu manusia. Gitu. Keserakahan ini saya kira menjadi faktor terbesar kenapa orang berani melakukan korupsi. Obatnya, kata para ulama, itu ada di dalam Quran surat At-Takatsur. Ada 3 obatnya. Yang pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, ini isyaratnya maksudnya agar kita ingat mati. Jadi kalau orang terlalu condong kepada dunia, bagaimana agar tidak hubud dunia, terlalu hubud dunia, tidak condong kepada dunia, maka harus selalu ingat mati. Selalu ingat kehidupan setelah kematian kita. Dalam hadis aksiru dzikra hadimil ladzat, itu perbanyaklah oleh kalian pemutus kenikmatan, artinya perbanyak mati gitu, ingat mati. Agar kecondongan terhadap dunia itu tidak berlebih. Kalau berlebih mohon maaf, kadang menghalalkan segala cara itu. Injak bawah, jilat atas, sikut kanan, sikut kiri, tidak peduli rambu-rambu. Itu kalau terlalu condong terhadap dunia. Yang dipikirkan tiap hari dunia saja, bangun tidur dunia. Mau tidur dunia, yang diobrolkan di keluarga dunia, dengan rekan dunia. Nggak ada akhiratnya sama sekali. Nah, ini saya mengapresiasi ya, acara seperti ini ada tausiahnya itu. Ada siramannya. Mudah-mudahan juga ini menjadi amal soleh ya, yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Kemudian dalam surat At-Takatsur itu disebutkan kalla saufa ta'lamun summa kalla kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kita diajarkan agar terus menambah wawasan ilmu akhirat, agar tidak terlalu condong pada dunia tadi. Jadi yang pertama ingat mati, yang kedua terus menambah wawasan ilmu akhirat. Jadi jangan sampai urusan pengajian ini urusan ustadz aja, urusan kiai saja, urusan habib saja, urusan pengasuh pesantren saja. Tetapi kalau bisa ini urusan kita bersama. Karena bagaimanapun ya urusan yang seperti ini yang akan kita bawa menghadap hadiratnya kelak. Yang terakhir dalam Quran surat At-Takatsur itu summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, itu ya. Jadi ada tanggung jawab. Yang pertama ingat mati, yang kedua menambah wawasan ilmu akhirat, yang ketiga ada tanggung jawab. Orang kalau punya tanggung jawab, dia akan melakukan sesuatu dengan serius. Tidak akan ingkar janji. Datang ke pekerjaan jam 8 ya jam 8. Jadi ada tanggung jawab. Orang kalau sudah tanggung jawab, dia akan memikirkan sesuatu dengan matang, tidak sembrono, hati-hati. Orang yang hati-hati biasanya akan melakukan sesuatu dengan waspada. Orang yang waspada biasanya akan melakukan sesuatu dengan dipikir dengan matang. Jadi penting saya kira menanamkan rasa takut ini. Jadi tanggung jawab ini berasal dari rasa takut sebenarnya. Bukan penakut, tetapi rasa takut itu penting kita tanamkan karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka ini nyambung sebenarnya kenapa orang berani korupsi, karena tidak punya tanggung jawab dan rasa takut dalam hatinya. Coba dah kalau kita punya rasa takut, saya kira tidak akan berani melakukan maksiat. Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, 3 hal yang paling berat dilakukan itu.
Pertama, berkata jujur kepada orang yang kita segani, kita takuti. Mungkin kepada orang yang pernah berjasa kepada kita juga. Itu paling sulit berkata jujur. Yang kedua, mungkin kepada atasan lah. Yang kedua, bersedekah pada saat kita sedikit, bahkan tidak punya. Itu paling sulit. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau, pekerjaan paling berat ini, paling sulit ini, menghindari maksiat, menjauhi maksiat saat kita sendiri. Nah, karakter maksiat itu rata-rata dilakukan dengan sendiri. Kalau dilakukan dengan terang-terangan ya lebih bahaya, ya mohon maaf. Itu disebut dengan mujahir dalam bahasa hadis. Bukan muhajir tetapi mujahir, orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Mohon maaf, belum lama ini, mudah-mudahan saya salah. Ada seorang figur itu mengatakan, saya lebih suka masuk neraka nanti ketemu Michael Jackson, ketemu artis yang saya sukai. Mudah-mudahan keceplosan tuh ngomong. Nah, itu kan kata-kata maksiat. Dia menantang murka Allah itu. Itu maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan. Kata para ulama, orang yang melakukan maksiatnya dengan terang-terangan itu boleh digibahi agar orang tidak mengikuti, agar orang tabu. Masa dia menantang murka Allah? Sementara kita tiap habis sholat itu berlindung dari nerakanya Allah, murkanya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, minta selamat. Tapi ini pengen masuk neraka itu. Itu kan maksiat terang-terangan. Itu kata Rasulullah, mudah-mudahan karena faktor jahalah ya. Karena faktor ketidaktahuan. Itu kata beliau, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali mujahir. Mujahir itu orang yang kalau melakukan maksiat terang-terangan. Tadi malam saya judi misalnya. Tadi malam saya mabuk. Sudah ditutup oleh Allah tuh malam itu. Paginya cerita sama teman-teman. Tadi malam saya mabuk. Tadi malam saya judi. Tadi malam saya melakukan ini. Sudah ditutup tetapi pagi hari dia buka sendiri aibnya. Itu namanya mujahir. Orang yang melakukan maksiatnya dengan terang-terangan bangga. Nggak bakal diampuni. Ini kalau dilakukannya dengan terang-terangan. Tetapi umumnya karakter maksiat itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka penting menanamkan rasa takut agar kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari pernah mengatakan, la yukhrijus syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat daripada hati kecuali rasa takut yang menggetarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, menanamkan rasa takut ini faidahnya sangat banyak. Di antaranya mohon maaf akan dihilangkan dari berbagai kesulitan. Pernah suatu hari dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu ada 3 orang sedang berjalan-jalan. Ini diceritakan oleh Rasulullah. Tiba-tiba di tengah jalan ada hujan besar, turun hujan besar. Kemudian ketiga orang ini masuk ke dalam gua. Tiba-tiba gua tersebut tertutup oleh batu besar itu. Bingung, nggak bisa keluar. Tertutup oleh batu besar. Kemudian salah satu di antara 3 ini mengusulkan bagaimana kalau kita berdoa dengan menyebutkan amal soleh kita. Setuju kata ketiga orang tersebut. Kemudian yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya pernah berbakti kepada orang tua. Kalau amal saya ini engkau cintai, engkau ridhoi, engkau terima, selamatkan kami daripada gua maut ini. Kemudian kata Rasulullah, batu itu bergeser itu. Ini kayak film-film ya ceritanya. Padahal hadisnya valid, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari.
Setelah berdoa itu kemudian bergeser batu itu. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya pernah mempekerjakan orang. Setelah selesai pekerjaannya, saya ingin berikan gaji, tiba-tiba dia nggak datang, itu nggak tahu pergi kemana. Akhirnya gaji milik orang tersebut saya kembangkan sehingga menjadi kambing yang beranak pinak. Tiba suatu hari, sudah beberapa tahun, orang tersebut datang minta gajinya. Kemudian saya berikan semua gaji dia, termasuk kambing-kambing yang sudah beranak pinak itu. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, kalau ini merupakan satu amal soleh yang engkau terima, yang engkau cintai, yang engkau sukai, bantu kami, tolong kami daripada gua maut ini. Akhirnya tergeser lagi itu, tapi belum bisa keluar karena batunya besar. Yang terakhir, pemuda ini, orang ini berdoa, ya Allah, dulu saya pernah mau berzina. Ya, kalau sekarang mungkin kalau kita hubungkan pernah mau korupsi tapi nggak jadi gitu. Ini ya Allah, dulu saya pernah mau berzina, udah mau masuk gitu. Sudah sebentar lagi, sedikit lagi. Tetapi saya ingat azab engkau, ingat murka engkau. Segera saya melarikan diri, segera saya menjauh. Ya Allah, kalau ini sesuatu yang engkau sukai, sesuatu yang engkau ridhai, engkau terima, selamatkan kami daripada gua maut. Akhirnya mereka keluar dengan selamat. Ini diantara faidah ya, atau manfaat selalu menanamkan rasa takut dalam hati. Bukan penakut, tetapi menanamkan rasa takut. Penakut itu nggak boleh. Tapi menanamkan rasa takut merupakan perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah engkau takut terhadap orang-orang kafir itu, tetapi takutlah kepadaku saja, kata Allah. In kuntum mu'minin. Jika engkau benar-benar beriman. Dan Waktunya mohon 5 maaf. menit lagi. Dan mohon maaf, berapa menit? 5 menit lagi, Pak Ustadz. Oke. Dan mohon maaf, rasa takut ini tentu harus diiringi dengan ilmu. Khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diiringi dengan rasa takut. Saya ambil contoh misalnya orang yang ilmunya diiringi dengan rasa takut. Bapak atau ibu misalnya berkunjung di satu tempat, ingin sholat zuhur misalnya. Sementara bapak ibu tidak mengetahui kiblatnya di mana. Orang yang punya rasa takut atau bapak yang punya rasa takut pasti akan bertanya dulu, di mana kiblatnya itu? Kenapa? Karena dia tahu dengan ilmunya bahwa menghadap kiblat, istiqbalul kiblah itu merupakan salah satu syarat daripada syarat sahnya sholat. Maka menghadap kiblat menjadi wajib. Tidak kemudian sembarangan menghadap kemana saja. Kenapa dia bertanya dulu? Karena dia tahu dengan ilmunya kalau tidak menghadap kiblat tidak akan diterima. Ada khosyah di situ, ada rasa takut. Takut tidak diterima sholatnya. Itu maksud saya ilmu yang diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kalau Bapak minjem sarung. Nah, orang yang punya rasa takut itu akan dilihat dulu. Apakah sarungnya bebas dari bolong-bolong atau tidak misalnya. Karena kalau banyak bolongnya mungkin nggak sah sholatnya. Dan seterusnya. Jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Terakhir, neraka itu lebih pantas memakan orang-orang yang dagingnya itu penuh dengan barang yang haram. Itu kata Rasulullah, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka lebih pantas baginya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Surga juga diisi dengan orang-orang yang baik. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu menyucikan dan membersihkan
dirinya sendiri. Terakhir saya ingin menyampaikan satu doa, mudah-mudahan ini doa bisa kita amalkan. Dan ini ya menjadi wasiat untuk kita bersama, untuk saya terutama. Doa ini mudah-mudahan bisa dibaca oleh kita semua. Atau gimana caranya ini? Bisa bareng-bareng atau tuliskan saja? Dibaca bareng-bareng aja Pak Ustadz, dipimpin sama Ustadz. Ya, mari kita baca bareng-bareng untuk menutup mau'idhah hasanah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina Allahumma kfina bihalalika bihalalika an haramik haramik wa aghnina wa aghnina bifadlika min fadlika bifadlika amman siwak. amman siwa. Ya Allah, Ya Allah, limpahkanlah kecukupan limpahkanlah kecukupan kepada kami kepada kami dengan rizkimu yang halal dengan rezekimu yang halal dari memakan harta yang engkau haramkan, dari memakan harta yang Kau haramkan, dan cukupkanlah kami dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan dari mengharapkan uluran tangan selain-Mu. selain-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan yang cukup panjang. Ada sesi tanya jawab, tapi cuma untuk satu pertanyaan aja. Boleh mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya ke Pak Ustadz, silahkan. Satu pertanyaan aja Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Karena waktunya sudah selesai. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin satu Kalau nggak ada langsung hadiah aja kalau nggak ada. Ada. Kalau nggak ada saya tanya. Boleh nggak? Oh ya silakan Pak. kan? Mau tanya nih Pak Ustadz. Apakah api itu termasuk juga untuk mensucikan? Ya, Pak? Terima kasih Pak. Kata Imam Al-Ghazali, dosa itu bisa dihapus dengan dua api. Yang pertama narun nadam. Terdengar suaranya? Dengar Pak. Jelas. Kata Imam Al-Ghazali, dosa itu, maksiat itu hanya bisa dihapus dengan dua api. Yang pertama narun nadam, yang kedua naru jahannam. Yang pertama narun nadam, api penyesalan, maksudnya api taubat di dunia. Yang kedua naru jahannam, api neraka jahannam. Kata beliau, silakan kita milih, mau dihapus di dunia dosa kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mau hapus di akhirat dengan neraka jahannam. Jadi orang Islam itu, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga selama tidak musyrik ya. Tetapi kalau ada dosa, dia akan dicuci dulu oleh neraka. Bahkan dalam hadis itu digambarkan akan mendapatkan gelar al-jahannamiyun. Alumni neraka jahanam. Bukan lagi doktor, bukan lagi MA, bukan lagi LC, bukan lagi MM, bukan lagi apa lagi. MM apa? Makin manis. SPD, pena EDW misalnya, dan seterusnya. Bapak mau milih di dunia apa milih di neraka ini? Pilih di dunia lah Pak. Taubat itu ada yang bertanya apa? Taubat itu kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur. Takabur itu merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat daripada orang lain, kepada tawadu, dari pelit kepada dermawan, sahih, dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, dari yang tadinya tidak pernah senyum di jalan ketemu orang kepada senyum. Jadi itu taubat, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan doa selesai sholat itu kita baca Pak ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Atau doa sebelum salam,
yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar itu ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal itu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta dihindarkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baik, acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Hafsah untuk memberikan jawaban dan pengumuman pemenang dari kuis yang tadi. Silakan Mbak Hafsah sebelum ditutup doa. Ya, ada Bapak Ibu pegawai P2TKI semua. Tadi kita sudah dengarkan ya paparan dari Pak Ustadz dan itu doanya tadi sangat ini ya, sangat sesuai apa, kena banget gitu sama acara kita hari ini gitu. Bagaimana kita memohon kepada Allah agar pertolongannya tuh diberikan oleh Allah tuh jangan lewat jalan-jalan lain yang tidak diridhoi oleh Allah gitu. Itu sangat apa ya, bagus sih, itu menyentuh buat saya sih, kayak oh ya benar, itu kita diingatkan lagi gitu. Sebenarnya kita kerja buat apa sih, kita nyari uang tuh buat apa sih gitu kan. Terima kasih banyak Pak Ustadz tadi.